Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Ayu Puspitasari. Di sini saya akan membacakan review jurnal analisis semiotik pada puisi Perjalanan ke Langit karya Kunto Wijaya. Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda-tanda, baik penandaan maupun petanda yang terdapat pada setiap lirik puisi, sehingga puisi tersebut menghasilkan makna yang tersirat. Pada bagian abstrak, langsung menjelaskan tentang tujuan penelitian mengapresiasikan makna pada puisi Perjalanan ke Langit dengan kajian yang dapat dipakai yaitu menggunakan pendekatan analisis semiotik. Hasil analisis tersebut bahwa makna puisi Perjalanan ke Langit secara garis besar adalah terdapatnya alat dan jalan menuju Tuhan bagi yang memang merindukan Tuhan. Hal tersebut harus dipergunakan sebelum waktu berhenti dan bahkan membeku. Pendahuluan. Pengantar pada jurnal ini menjelaskan tentang apa itu semiotik berhubungan dengan lambang, tanda, dan petanda yang ditulis oleh penulis dalam puisinya. Simbol atau tanda tersebut berupa suatu bunyi yang memiliki arti atas kesepakatan dalam sebuah masyarakat Pradopo 2012. Selain itu, Hidayat 2014 mengatakan bahwa Saussure meletakkan tanda dalam konteks komunikasi manusia dengan melakukan pemilihan antara apa yang disebut signifier atau penanda dan signified atau petanda. Semiotik didefinisikan sebagai ilmu tentang tanda-tanda atau simbol. Penanda signifier atau yang menandai merupakan bentuk tanda, sedangkan petanda signifier merupakan hal yang ditandai atau arti dari sebuah tanda. Pradopo 2012. Terdapat 3 jenis tanda juga disebutkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ikon atau hubungan antara signifier dan signified yang sama bentuknya alamiah. Yang kedua, indeks atau tanda hubung antara signifier dan signified yang menunjukkan hubungan kausal atau sebab akibat. Yang ketiga, simbol yaitu hubungan antara signifier dan signified yang tidak alamiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif, hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah mengetahui setiap makna lirik yang terkandung dalam puisi seperti pada lirik pertama, bagi yang merindukan. Maksud penulis di sini adalah menunjukkan pada seorang yang sedang merindu. Pada lirik kedua, Tuhan menyediakan. Tuhan sebagai pengusaha alam semesta yang disembah oleh manusia telah mempersiapkan suatu untuk sang perindu. Pada lirik ketiga, kereta cahaya ke langit. Maksud dari kereta adalah sebagai alat transportasi untuk sang perindu yang telah disiapkan oleh Tuhan. Pada lirik keempat dan kelima, kata sudah membujuk atau bumi untuk menanti. Maksud penulis pada sebuah ucapan yang telah menyentuh hati dan bumi hanyalah sebuah penantian. Bait pertama, puisi tersebut menyungguhkan signifier kereta cahaya ke langit. Pada bait kedua sudah disiapkan yang artinya Tuhan telah menyiapkan semuanya. Awan putih di bukit yang artinya sebagai jalan menuju Tuhan. Berikan tanda yang artinya Tuhan berikan sebuah sinyal atau petunjuk. Angin membantu pergi, artinya angin sebagai mesin pendorong mempercepat perjalanannya. Bait kedua kemudian mengisyaratkan kereta. Pada bait pertama akan melaju dengan tanda dan petunjuk. Hal tersebut karena terdapat signifier berbunyi awan putih di bukit atau berikan tanda angin membawamu pergi. Pada bait ketiga tidak cepat atau lambat yang artinya sebuah proses kematian tidak tergantung pada waktu yang cepat atau lambat. Karena menit dan jam meletakkan di meja, artinya karena waktu bagi Tuhan hanyalah sebuah penjangan yang hanya diam. Tangan gaib mengubah jarum-jarumnya berputar kembali ke 0, yang artinya waktu hanyalah angka 0 yang tidak ada artinya bagi Tuhan. Kehendak Tuhan yang tidak bisa ditolak untuk hambanya. Kata menit dan jam termasuk ke dalam jenis ikon yang menunjukkan waktu. Hal tersebut ditandai dengan signifier.
Berputar kembali ke nol, seorang yang ingin menuju Tuhannya disediakan alat transportasi dan petunjuk baginya, tetapi waktu itu terbatas, angka nol. Di atas menandakan waktu berputar dari awal kembali, yang ditandai sebagai signified adalah waktu yang berputar dari awal kembali bait terakhir oleh menjadi penegasan dari bait sebelumnya. Waktu bagi salju atau membeku di rumputan selagi kau lakukan perjalanan masih mengenai batas waktu. Kata salju dan membeku pada bait terakhir ini menjadi signifier bagi signified waktu yang benar-benar habis dari Tuhan. Kesimpulan dari analisis puisi ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa semiotik merupakan teori yang mengkaji tanda makna yang terkandung dalam puisi Perjalanan Cahaya ke Langit. Dan tanda pula dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Kelebihan, kita dapat memahami dan mengetahui makna yang terkandung dalam puisi tersebut lebih mendalam, dan kekurangannya tidak ditemukan. Itulah tadi analisis puisi yang bisa saya bacakan. Bila ada salah dalam membaca, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.